Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 2020 Teknik kelompok 3.6. Saya Juliani dengan NIM 2904654. Dan saya Agatha Margareta Mapuas dari Teknik Lingkungan 2020 dengan NIM 2904604. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu model dua dimensi sebagai tugas. Dan di sini kami akan menjelaskan dua soal. Satu soal pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya gitu ya. Untuk soal yang pertama, gambarnya akan seperti ini. Bisa dilihat gambarnya akan berbentuk seperti ini. Kita akan buatnya dalam AutoCAD. Oke, pertama-tama kita akan membuka AutoCAD kita. Untuk AutoCAD sendiri sih, saya menggunakan AutoCAD tahun 2011. Mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan yang dimiliki oleh teman-teman semua, tapi kemungkinan besar ada yang sama. Jadi untuk pada gambar kali ini, soal ini, saya menggunakan tool slide dengan mengklik tool slide. Untuk penggambaran sendiri, saya akan menggambar dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Di sisi sebelah kiri itu ada tinggi tadi sekitar 12 cm. Namun itu kita bagi dua. Jadi untuk di sisi bawah 5 cm dan untuk di sisi atas 7 cm. Jadi kita akan mulai gambar dengan garis 7 cm. Kita ambil di salah satu titik. Kita tarik garis ke bawah sekitar 90 derajat. Kita ketik 7 cm. Setelah itu kita buat garis ke arah kanan sehingga membentuk seperti huruf L dengan panjang sekitar 3,5 cm. Untuk 3,5 cm sendiri ini kita dapatkan dari untuk 3,5 cm sendiri itu kita dapatkan dari pengurangan 17 cm kita kurang 10 cm sehingga akan menghasilkan 7 cm, dan 7 cm itu akan kita bagi dua. Di satu sisi akan 3 cm, 3,5 cm dan di sisi lain 3,5 cm. Menurut di sebelah kiri kita ketik 3,5. Untuk di AutoCAD kita mengetiknya titik untuk sebagai tanda koma. Kemudian kita buat garis ke bawah sepanjang 2 cm. Dia akan menghasilkan garis seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis bantu sepanjang 10 cm. Sebenarnya di soal ini tidak ada garis bantu, tapi untuk lebih memudahkan kita menggunakan garis bantu sepanjang 10 cm. Kita ketik 10 cm. Dan sama seperti di sisi sebelah kiri, kita akan membuat gambar yang sama. Jadi kita naikkan garisnya ke arah atas sepanjang 2 cm, ke arah kanan sepanjang 3,5 cm, sehingga akan menghasilkan gambar yang sama antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah gambar yang sama, sudah kita naikkan ke atas sepanjang 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena di sisi kiri sudah 7 cm, dan untuk 4 cm-nya itu akan kita gunakan dalam penggambaran segitiga. Jadi 7 dikurang 4, sisanya akan 3 cm. Kemudian kita gambar garis ke kiri, seperti yang ada pada soal, sepanjang 2 cm. Kemudian naik lagi sepanjang 4 cm. Setelah kita membuat garis ini, kita akan membuat garis tutup yang ada di atas. Kita buat sejauh 5 cm. Untuk 5 cm ini sudah tertera ya dalam soal. Untuk menghentikan pembuatan garis, kita bisa mencet tombol escape di keyboard kita. Akan jadi seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam pembuatan garis, pembuatan segitiga yang berada di tengah, kita akan membuatnya terlebih dahulu garis di sisi sebelah kiri. Jadi dari titik terakhir di sini, kita garis ke arah sebelah kanan sepanjang 7 cm, seperti yang tertera pada soal. Ini akan menghasilkan seperti ini. Kemudian,
kita bisa membuat gambar segitiganya. Kita buat ke bawah 4 cm. Untuk pembuatan garis miring, kita tinggal menghubungkan garis tegak lurus tadi dengan titik terakhir di sebelah sisi kiri. Oke, akan jadi gambar seperti ini. Ini adalah gambar pertama di bagian sisi atas. Kemudian kita akan gambar untuk sisi bagian bawah. Kita geser dulu gambarnya. Untuk menggambar sisi bawah, saya masih menggunakan tools yang sama, yaitu tools line. Di sini saya akan membuat garis bantu sepanjang 3 cm. Karena dalam soal tadi, garis yang bawahnya itu memiliki panjang 5 cm. Sebelumnya kita telah membuat 2 cm, sehingga sisanya akan menjadi 3 cm. Kita ketik 3 cm. Di sisi yang satu juga sama, di sisi sebelah kanan, kita buat juga sepanjang 3 cm. Kemudian kita pindahkan garis yang berada di tengah ini. Saya memindahkannya dengan mengklik mouse kita sebelah kiri, sehingga akan memunculkan warna hijau. Kemudian tinggal kita pas. Nah, setelah muncul biru-biru seperti ini, kita pencet tengah, kita pindahkan garis ini ke bawah sepanjang 3 cm tadi. Jauh ini. Nah, pada soal tadi, garis di bawah ini memiliki panjang 14 cm, sedangkan yang kita miliki masih 10 cm. Oleh sebab itu, di sini saya akan menambahkan 2 cm di sebelah sisi kiri maupun di sebelah sisi kanan. Kita tambahkan 2 cm dari titik terakhir, kita ketik 2 cm. Kemudian untuk sisi sebelah kanannya juga saya akan tambahkan di sini panjang 2 cm. Mohon maaf, sepertinya sebelah kiri nggak rapi. Kita rapikan sebelah kiri dulu. Oke, sehingga akan terbentuk gambar garis dengan panjang 14 cm seperti ini. Kemudian untuk membuat garis miring seperti segitiga, kita menggunakan tools yang sama, yaitu tools line, dengan cara mengklik titik terakhir tadi ke titik potong 2 cm tadi. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita lakukan dengan hal yang sama di sebelah sisi kanan. Jadi secara otomatis akan membentuk yang namanya garis miring, seperti bentuk segitiga. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Karena di soal tidak tertera gambar ini, maka kita akan menghapus garis bantunya. Hapus garis bantunya. Dan akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari soal nomor 1. Dan terakhir adalah kita tambahkan
lingkaran karena di dalam gambar tersebut terdapat lingkaran. Sini saya akan pakai senter radius terlebih dahulu aja. Saya pilih titik di sini, kemudian saya klik 1 cm karena di soal tertera tadi sekitar 1 cm garis-garisnya. Nah, itu akan saya pindahkan ke arah yang saya inginkan. Dan akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari soal nomor 1. Dan terakhir kita akan menambahkan dimensi. Untuk penambahan dimensi, di sini ada ununit, kita klik ununit, dan ada tulisan dimension. Jadi kita tinggal klik dimensi, dan kita tinggal pilih garis mana yang mau kita jadikan sebagai dimensinya. Kita klik dimensi sesuai yang ada pada soal, dari di sisi kanan maupun di sisi kiri. Kita buat semuanya satu persatu. Kita buat semuanya. Jika terdapat kesalahan dalam penggambaran, kita bisa mengklik tanda panah ke sebelah kiri, ini artinya undo. Jadi kita tinggal membuat dimensi atau gambar sesuai keinginan kita yang baru tanpa harus menghapusnya.
Ya, jadi seperti ini. Setelah kita membuat semua dimensi sisi luarnya, yang terakhir kita akan membuat dimensi lingkaran. Untuk dimensi lingkaran, kita masih pencet sama, yaitu dimensi. Dalam pilihan dimensi ini ada banyak. Untuk lingkaran, kita akan menggunakan radius. Karena di soal itu menggunakannya jari-jari. Jadi kita klik yang radius, setelah itu kita tinggal arahkan ke lingkaran yang ingin kita kasih dimensi. Kita berikan dimensi. Kita klik ini, tinggal kita atur jaraknya saja. Oke, dan seperti ini jadinya. Oke, jadinya seperti ini. Ini adalah gambaran dari soal nomor 1. Jadi di sini ada jari-jarinya, ada dimensi luarnya, ada dimensi bagian dalam. Jadi seperti ini dari gambar soal nomor 1 yang kita bisa buat di AutoCAD. Ini bisa kita zoom in, zoom out menggunakan. Sekian dari saya di soal nomor 1. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu tutorial menggambar soal 2. Jadi kira-kira seperti ini nanti yang akan kita gambar. Nah, di sini saya menggunakan option mirror karena sisi sebelah kiri dan kanannya itu memiliki ukuran dan komponen yang sama. Kita akan masuk ke AutoCAD-nya. Jadi ini AutoCAD yang saya gunakan itu adalah AutoCAD 2007. Jadi tampilannya itu agak sedikit berbeda. Pertama itu saya menggunakan line option line untuk menggambar garis. Nah, di sini kita tentukan posisi di mana kita akan menggambar satu. Klik, lalu ketik masukkan ukurannya. Di sini saya menggunakan 7 cm karena 7 cm itu merupakan setengah dari panjang aslinya, yaitu 14 cm. Lalu kita akan arahkan ke atas dengan ukuran 3 cm. Setelah itu kita akan menggambar ke arah kiri dengan ukuran 3 cm. Nah, setelah ini kita akan memulai menggambar dari titik ini, lalu ke atas. Nah, di sini kita akan membuat garis bantu. Garis bantu ini nantinya akan kita hapus. Jadi garis bantu di sini ukurannya adalah 2 cm. Lalu ke arah kiri dengan 5 cm. Nah, jadi kalau kita lihat di soal tadi, ini yang dari sini itu akan kita hubungkan ke garis yang bawah ini. Nah, kira-kira gambarnya nanti akan seperti ini. Lalu kita akan kembali dari titik ini, pilih lagi option line, pilih dari sini, atas itu sebesar 3 inci. Nah, selanjutnya ini akan kita gambar kembali garis bantu karena nanti akan ada garis miring seperti ini. Garis bantunya itu sudah sebesar 3 cm. Untuk ke arah kiri sebesar 3 cm ini masih merupakan garis bantu. Lalu ini kita hubungkan ke potongan garis yang tadi kita buat ke sini. Lalu kita mulai kembali dari arah sini. Untuk membuat atasnya, bagian atas itu sebesar 4 cm.
Lalu kemudian kita akan menghapus garis bantunya. Kita menggunakan option erase, lalu select objek yang akan dihapus, lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran. Lingkaran di sini saya menggunakan draw, circle, lalu kita akan menggunakan tantan radius. Karena lingkaran yang akan kita gambar itu bersinggungan dengan dua sisi dari gambar yang akan kita buat. Kita tentukan sisi yang bersinggungan itu, lalu kita ketik ukuran dari lingkaran itu. Gambarnya akan otomatis tergambar seperti ini. Setelah itu kita gunakan option mirror karena ukuran dan komponen yang ada di sebelah kiri dan kanan itu sama. Setelah kita pilih option mirror, kita blok semua gambar ini karena kita akan menyerapkan semua objek ini. Lalu kita akan menentukan garis titik pencarian. Seperti ini. Jadi nanti kira-kira akan tergambar seperti ini. Ya, jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan dimensi. Dimensi ini kita gunakan untuk mengetahui ukuran suatu garis dalam satu X. Kita pilih sini, saya menggunakan ini. Kalau dimensinya belum sesuai, itu bisa kita ulang lagi. Semua dari sini kita bagi dimensi, agar kita tahu berapa ukuran dari objek yang kita gambar. Setelah itu kita akan memberikan dimensi pada lingkaran. Lingkaran di sini kita menggunakan dimensi jari-jari, jadi kita memilih radius. Di select objek yang akan diberikan dimensi. Sama seperti lingkaran yang sama, select. Lalu, nah mungkin seperti ini cara dari saya untuk menggambar
modul 1 soal 2, kita tadi menggunakan option line, mirror, erase, dan dimension. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.